A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Femia Chandra Adila. Saya berasal dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 3. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Saya Muhammad Ihsan Jaya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab 3. Di sini kita akan mempresentasikan pelajaran sosiolinguistik yang membahas tentang pengaruh gender dalam penggunaan bahasa Arab. Untuk yang pertama, kita akan membahas sekilas tentang seks dan gender. Jadi, setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki dua jenis seks. Yang pertama adalah perempuan dan yang kedua laki-laki. Perbedaan biologisnya kita semua pasti sudah tahu bahwa perempuan memiliki rahim, vagina, sel telur, dan pastinya menyusui, sedangkan laki-laki mempunyai sel sperma dan penis. Kedua perbedaan tersebut bersifat given atau kodratik. Sementara itu, gender merujuk pada perbedaan karakter antara perempuan dan laki-laki meliputi sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Baik, kita akan lihat ilustrasi desain sepeda gayung yang mengilustrasikan antara seks dan gender. Bisa kalian lihat bahwa dua sepeda tersebut didesain secara berbeda. Pertama, perbedaan dapat kita lihat dari sadel. Sadel pada sepeda perempuan didesain lebih besar dan lebar, sedangkan untuk laki-laki cenderung lebih ramping dan tipis, tidak terlalu lebar. Kenapa? Karena pinggul perempuan biasanya lebih besar. Ini termasuk perbedaan seksis. Kemudian, perbedaan kedua terletak pada palang besi. Pada palang besi perempuan ditiadakan. Alasannya kenapa? Karena perempuan memakai rok. Padahal tidak ada keharusan bahwa perempuan harus memakai rok. Ini merupakan perbedaan gender. Kemudian sekarang kita beralih pada gender dan jenis kelamin menurut para ahli. Di sini Coates menyatakan bahwa jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis, sedangkan gender merupakan sebuah istilah yang menjelaskan kategori-kategori terstruktur secara sosial berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, hal senada yang dilontarkan oleh Wardau bahwa dia berpendapat seperti ini. Gender sebagai sebuah konstruksi sosial yang melibatkan keseluruhan perbedaan aspek psikologi, sosial, dan budaya antara pria dan wanita, sedangkan jenis kelamin merupakan bentuk fisik seseorang yang telah tercipta secara biologis. Jadi, mengacu pada pendapat kedua ahli bahasa di atas, identitas kita sebagai pria dan wanita sangat mempengaruhi dan dipertajam oleh sekeliling lingkungan kita, antara orang tua, teman-teman, masyarakat. Jadi emang itu terlihat jelas seperti itu. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa seks dan gender itu berbeda. Berbedanya dari mana? Mungkin kalian agak ribet tentang penjelasan para ahli ini. Simpelnya seperti ini. Seks itu bawaan dari lahir, sedangkan gender itu adalah karakter kita. Antara laki-laki dan perempuan pastinya berbeda, seperti itu. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya persilahkan untuk rekan saya menyambung materi selanjutnya. Bahasa Arab sebagai bahasa seksis. Bahasa Arab telah menjadi bahasa umat Islam. Ini mengandung bias gender yang berpengaruh pada proses tekstualisasi firman Allah dalam bentuk Al-Quran. Bias tersebut tercermin dalam tatanan bahasa Arab seperti setiap nama isim. Nama bahasa dalam bahasa Arab selalu berjenis kelamin mudzakkar atau muannas. Bisa secara hakiki
maupun majazi. Sebagaimana seseorang tidak bisa mengabaikan kelas sosial ketika berbicara bahasa Jawa, aturan di atas menyebabkan seseorang tidak bisa menghindari klasifikasi laki-laki dan perempuan dalam berbahasa Arab, karena dalam bahasa ini tidak ada nama yang netral. Sebagaimana pemakai bahasa Arab, teks Al-Quran juga mengikuti ketentuan ini, sehingga Allah sebagai zat yang tidak berjenis kelamin pun mempunyai nama yang berjenis kelamin, yaitu mudzakkar atau laki-laki, sehingga memakai kata kerja laki-laki atau fi'il mudzakkar. Ketentuan lain dalam tata bahasa Arab yang mengandung bias gender adalah isim mu'annas atau nama untuk perempuan, cukup dibentuk hanya dengan cara menambahkan satu huruf tak marbutoh pada nama atau isim yang telah ada bagi laki-laki, seperti kata ustazah dalam artian Indonesia guru perempuan yang dibentuk dari kata ustaz atau guru laki-laki, muslim mah dari muslim, dan lain-lain. Tata bahasa Arab yang mengandung bias gender ini merefleksikan budaya dan sikap masyarakat Arab terhadap perempuan. Pada masa turunnya Al-Quran, kehadiran anak perempuan dapat mengancam kehormatan sebuah keluarga Arab, sehingga penguburan bayi perempuan hidup-hidup juga ditempuh untuk menutupi malu. Penguburan ini ditempuh karena masyarakat belum mengenal aborsi. Nilai perempuan tak lebih dari barang yang dapat dijual dan diwariskan. Kemudian, sebab-sebab terjadinya bahasa seksis. Yang pertama, yakni masalah dominasi. Dari berbagai penelitian di bidang bahasa kaitannya dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat, terlihat bahwasanya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Ini dikarenakan budaya patriarki atau budaya laki-laki lebih utama dibanding perempuan itu masih melekat di kalangan masyarakat Arab. Yang kedua, masalah perbedaan. Masalah perbedaan ini timbul dikarenakan adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain yang kemudian melahirkan stigma bahwasanya perempuan adalah korban yang tidak berdaya, sedangkan laki-laki dipandang sebagai pihak yang merendahkan perempuan. Ini terjadi karena yang pertama, masalah hubungan sosial, perkawanan, kebiasaan bermain yang jenis pada masa anak-anak, dan kemudian berlanjut sampai persahabatan dewasa akan melahirkan kelompok laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah berkaitan dengan faktor biologis dan sosialisasi. Sebagai misal, anak laki-laki dilarang bermain dengan bunga karena bunga melambangkan lemah lembut seperti ciri khas perempuan. Sebaliknya, perempuan dilarang pakai celana, main bola, dan pedangan, dan permainan yang mengutamakan fisik karena permainan tersebut milik laki-laki. Dan bila ada anak perempuan yang melakukan itu, maka dijuluki perempuan tomboy. Kemudian fenomena lain yang menggambarkan sosialisasi perbedaan ini adalah anak perempuan mulai dari kecil sudah mendapatkan proteksi atau perlindungan lebih bila dibanding dengan anak laki-laki. Bila ada anak perempuan duduk tidak sopan, maka orang tua akan cepat menegur. Tapi bila ada anak laki-laki yang kurang sopan, dianggap sebagai anak laki-laki yang aktif, bahkan mendapat pujian. Sosialisasi yang diterapkan ini jelas tidak netral, sebab bunga, warna, permainan, perasaan, dan perilaku atau akhlak tidak diciptakan hanya untuk laki-laki atau perempuan saja, dan hal itu berlaku untuk semua orang. Sosialisasi ini dianggap sebagai cikal bakal munculnya second class atau budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan tentang makalah sosiolinguistik yang berjudul pengaruh gender dalam penggunaan bahasa Arab. Apabila kurang berkenan, mohon maaf karena banyak kekurangannya. Akhir kata dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.